Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kita kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang cidro. Cidro ini sangat merugikan sekali karena berhubungan dengan pengingkaran sebuah kesetiaan. Seperti halnya Dewi Uma ketika cidro terhadap Dewi Durga, dia hanya mengandalkan sebuah pengorbanan tetapi mengesampingkan kesetiaan, maka dia menjadi Dewi Durga. Itulah cidro. Untuk itu di studio sudah hadir 2 narasumber yang tidak asing bagi kita, yaitu Kirianto Handali dan Ki Didik Sumintarjo. Sugeng rawuh, Kirianto, Pak Didik. Ya, kita awali saja perbincangan kita pada malam ini tentang cidro, tetapi sebelumnya seperti biasanya ada baiknya kita hening sejenak dengan 1 tembang berikut. Ono kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan datan purun paneluan tanono wani miwah panggawe ana gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirana. Ya pemirsa, kita awali perbincangan kita pada malam ini tentang cidro. Pertama Pak Didik dulu. Cidro ini seperti yang saya katakan tadi adalah pengingkaran sebuah kesetiaan. Nah, di akhir-akhir ini ada satu peristiwa juga yang ramai. Itu ada sebuah kesetiaan yang mestinya harus setia tapi dicidrani. Nah, ini yang menjadi ramai Pak Didik. Cidro di sini kita berbincang masalah apa ini? Cidro, ada cidro pasti ada satyo. Nah, ada cidro sendiri itu adalah membuat sebetulnya satu bentuk lek cara Jawa iki mblenjani ya atau mengingkari, menciderai, ya kan, itu cidro. Tapi sebelum ada cidro kan pasti ada sebuah kesetiaan. Ya, orang itu kalau merasa dalam sekali cidrone pasti ada kesetiaan yang setia tuhu. Satu contoh, kalau kita balik lagi, saya itu suka wayang buat contoh. Itu pada saat ada siapa itu Arjuna Sosrobau, itu ada seorang prajurit namanya Sumantri. Wah, Sumantri ini wis apapun digdoyo, pokoknya digdoyo lah. Jadi dia itu panglima yang luar biasa. Nah, kedigdayaan itu suatu saat ditantangi sama Arjuna Sosrobau. Kowe lek iso nyenger yang dene yen kowe bisa mindahke Taman Sriwidari neng kratonku. Ya kan? Bingung lah Sumantri. Ilmunya belum sampai ke situ. Ya kan? Ilmunya sebelum sampai situ, dia adalah sambat ngalor ngidul gitu. Kebetulan punya adik cacat. Ya, wis ora pantes disuguhke. Baik interiornya, baik apa, tapi ternyata adik yang cacat ini punya kelebihan. Namanya Sukosrono. Ya. Alah Kang Anti ya Kang Anti mau ngono tok wae. Sipil. Dengan sebuah kesaktiannya memindahkan itu.
tapi tanpa sepengetahuan Arjuna Sosrobahu. Iya kan? Dikira yang hebat itu si Sumantri. Suatu saat, pada saat dia mau menghadap raja, iki dijak. Sukrasana ini dijak, ora gelem. Kang aku elu kan gitu. Mas aku melu mas. Bang, gua ikutan. Ojo di, kowe engko ngisi-sini. Deloken rupamu delok dicacat pokoke. Ya. Nah, Sukrasana ya wis nurut lah. Ya. Tetap nuruti dengan memaksa ngetutke ae. Lah, Sumantri iki mergo isin sapa sing adine kuwi mau diagak-agaki. Diagak-agaki karo panah. Ser ucul, gledol matilah Sukrasana. Ning dalam matinya yen titiwancine ya ta wis sembuh, aku manitis. Sapa wae sing tak titisi bisa mateni kowe. Ning satu peperangan. Di dalam hal ini, ya, ini kan kayak orang yang mau ngabdi ke negara, yang dia sudah mumpuni lah dalam berbagai hal, tetapi dia tidak bisa menyenangkan kerajaan itu dengan tuntas. Maka cari bantuan. Bantuannya adiknya, ya toh. Seseorang ingin menjadi pemimpin minta bantuan. Nah, Sukosrono dengan sukarela, ya toh, Sukosrono nyerananing Sumantri. Itu suatu satya tuhu marang mase, marang kang dipuja, ya toh. Ini hebat orang ini, hebat. Misalkan wong Batu enek sing pingin dadi apa didukung habis-habisan sama apa itu namanya adiknya ini satu contoh untuk rakyat yang dengan ikhlas membantu, sukses dia, ya toh. Iso mindah ning begitu ate melu-melu ojo sampai dia dibunuh, tapi dia akan ingat dia telah menciderai atas kesetiaan dia. Ya, titenono kowe, saiki tak dukung kowe kaya ngono. Mben ana butuhe kowe perang neh gak tak dukung. Aku malah melu nang siunge musuhku, aku melu nang senjatane musuhku, aku melu nang gene strategine musuhku supaya kowe bisa tak pateni. Artinya apa? Setya tuhu kalau diciderai jangget. Lan jangget ini berbahaya untuk pemimpin-pemimpin itu yang menciderai kesetiaan rakyatnya. Ya, kalau rakyat ini sudah diciderai, itu bahaya sekali. Untuk berikutnya, dia pasti tidak akan pernah menolong, dan dia tidak akan mempedulikan iki satu platform enggak sama Sumantri. Bahkan musuhnya pun dibelani. Itu yang berbahaya. Nah, pada saat itu matilah orang yang sekti Mandraguna. Dikeletak gurune mati. Dikeletak gurune mergo dudu butone sing kuat, tapi mergo kasrupan kekuatan rakyat tadi itu. Kasrupan rohnya Sukrasana tadi itu. Wong kuwi lho ta menciderai rakyat. Wong kuwi lho. Lah hasutan-hasutan ini sehingga mematikan ini kene sing milik. Kasarane kaya ngono sehingga dia mati. Hilang dari peredaran. Inilah satu cidra. Hati-hati wong, ojo nyidrani wong kang setya tuhu. Ya kan? Ini yang berbahaya. Lek enek kesetiaan, blas ojo dicidrani. Lek dhewe wis dadi misalkan anggota DPR atau anggota DPRD atau dadi wali kota atau dadi gubernur, lek liwat sopon rakyatmu. Jangan ngomong-ngomongan, butuhmu apa? Supaya tidak menciderai. Pengenane rene rek ngunduk-ngunduk nang omahku, tak gawekno kopi, tak suguhi telo. Iya ta? Demek matur nuwun wae ora. Begitu dadi, ya wis. Nah, ini yang berbahaya. Nggih. Itu cidra. Irianto, bagaimana panjenengan? Cidra. Yojanira itu ada tempatnya. Yojanira, ya. Kang para prajurit lamun sira arsa anulodo
do ngene caritane andelira Sang Prabu Sasrabau ing Maespati aran Pateswanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purun tenan tepi nuhoni trahu tomo. Itu Mas Abdu jawabannya. Itu ya? Saya jadi ingat tadi itu. Jadi benar tadi Mas Didi kalau berbicara tentang siapa Sumantri tadi ya, Pateswondo. Pateswondo itu Sumantri ya. Sumantri tadi memang dia dari desa, katakan dari desa ke kota untuk ngenger lah ya. Ngenger, syarat ngenger itu bisa dipenuhi, tapi yang memenuhi adiknya. Ya, adiknya. Setelah adiknya yang bisa memenuhi atas nama kakaknya, kakaknya diangkat jadi pejabat di satu negara, Maespati. Di Maespati itu. Tapi pada saat adiknya tuh ikut-ikut dalam satu event tertentu, dia dibunuh. Ya, dia dibunuh. Ya. Memang itu bisa kita tafsirkan kalau ini kita hubungkan dengan minggu yang lalu ya, berkaitan dengan tema dudutan itu ya. Ini dudutan ini. Ya. Sumantri, peristiwa Sumantri dudutan ini. Jadi orang kalau kagum dengan peristiwa Sumantri, dia akan milih Sumantri. Dia tidak berpikir bahwa Sumantri itu buruk juga sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena tidak setia ora tuhu ya. Dia cidro dengan adiknya. Ya. Nah, dalam konteks kemasyarakatan, Sumantri terbunuh karena rakyat kecil ya, rakyat kecil. Itu dikutuk rakyat kecil. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Cidro. Kita lanjutkan, Kirianto. Ya, jadi ada kata-kata begini yang menarik. Kakang Sumantri, aku gelemati. Panahmu, ya, kan gitu ceritanya. Wis mancep ing dadaku. Nanging bareng lan patiku, ya, jadi gugurmu. Gugurnya itu artinya apa? Kehancuran. Hilangnya awal dari kehancuran dia. Jadi pejabat itu, ya, dari pejabat itu, ya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Cidro itu resikonya seperti itu. Ya. Kalau Mas Didi tadi berbicara, oh ini akhirnya meloncat ke sana, ya, ini dalam sektor kepartean sekarang yang ramai itu, ini bisa jadi terjadi karena peristiwa Sumantri tadi. Ya, dia melihat di partai itu indah, tapi lama-lama kok Cidro ya partai ini, gitu. Pindahlah dia ke partai yang lain, ya, dan lain sebagainya. Apabila itu yang terjadi, hebat, ya. Dia memilih dan pilihan itu memang pilihan yang tidak nyidrani janji, mungkin begitu. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan dia pindah itu karena ada iming-iming di sana ya. Dan tapi ya, tapi kan idealnya kalau toh dia harus pindah itu karena memang di sana ada Cidro yang janji. Banyak sekali orang Jawa itu kan mengatakan sopo Cidro wahyuning sirno. Sehingga kita harus yakin bahwa sekian banyak reklame yang dipasang oleh para partai di Indonesia ini, sopo sing Cidro, sopo sing setyo, ya, pada idealismenya. Maka saya melihat beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh, ya, yang mengatakan saya tidak pernah mendua, saya hanya memilih mereka-mereka yang Pancasilais, nasionalis dan sebagainya di situ.
Maka kalau kita melihat dari 3 tokoh tadi itu, saya memahami tokoh yang satu tadi akan memilih siapa, meskipun tidak secara terbuka. Kalau terbuka pasti akan geger itu ya. Ya. Jadi konsepnya saya yakin mereka tidak akan Cidro milih siapa. Sopo Kang Cidro, Wahyuning Sirno. Contoh yang bagus tentang Sumantri Ngenger tadi itu. Tidak hanya itu Mas Samsu, ada lagi orang yang dienakkan akhirnya dia membunuh. Seperti kalau kita lihat Kolo Bendono ya. Kolo Bendono itu satu episode Mahabharata, pada waktu Gatotkaca harus menjadi raja. Berikutnya harus menjadi raja di Pringgondani. Ceritanya entah seperti apa, yang jelas pamannya terbunuh oleh tangannya. Sehingga ini menjadi sama tapi berbeda ya. Kalau tadi itu kemarahan si Sukosrono ya. Kalau Bendono itu karena kecintaan, sama-sama kecintaan. Ya. Anakku Gatotkaca, aku lilo mati ing tanganmu, nanging aku besok bakal munggah ing kasuwargan kudu bareng kowe. Waduh ini sebenarnya ya hanya sama ya. Balik jadi kesetiaan lagi. Ya, ada satu kesetiaan ya. Ada satu kesetiaan yang berakhir pada si Sumantri, ada kesetiaan yang berakhir pada Gatotkaca. Ya, yang satu menerima dengan ikhlas, ya, yang satu tidak menerima dengan ikhlas. Kalau kita lihat dari kata-katanya itu, ya, maka kita berharap apapun yang terjadi di negara kita itu, ya ojo Cidro lah, ya, jangan Cidro. Banyak sekali yang saya dengar, tidak hanya di sana. Ya. Pada waktu pesta pora tentang pemilihan umum atau pemilihan apa saja, ternyata mereka-mereka yang berjuang dengan sampai titik darah penghabisan, pada waktu dia sudah menjabat ternyata di kelempraan itu banyak. Ya, maka saya berharap mereka-mereka yang berjuang dengan berdarah-darah itu nikmatilah hasil perjuangan itu untuk maksud-maksud setia kepada perjuangannya teman-temannya itu dan setia pada bangsanya. Sopo Cidro, Wahyuning Sirno. Janganlah menjadi orang manis tapi amung lamis. Ojo so gampang janji wong manis, jebul amung lamis. Becik alu wong prasaja nimas, ora agawe juwo. Ini orang Jawa seperti semacam itu. Ya. Mbak Didi, bagaimana sih kenapa orang bisa Cidro itu, kira-kira apa? Begini Mas, tadi itu kita berbicara ada pemujaan pada Sumantri. Gunokoyo Gurunten Antepi itu kan ya, Muhoni Trahutomo. Tapi dia lupa, dia habis-habisan membela negara, membela raja. Kalau bahasa sekarang mungkin estatisme ya, hanya untuk negara, tidak berpikir untuk rakyatnya. Ini jadi dia tidak berpikir rakyat yang memberikan kekuatan, padahal lupa bahwa negara itu adalah pemerintahan wilayah sama rakyat. Lah ini ojo mikir pemerintahan karo negara nih, rakyatnya juga pikirin gitu loh. Nah ini yang berbahaya kan, karena rakyat itu ya kalau saiki pemimpin contohnya Sambatu ya, wah pemimpinnya mek situ terus andane gak luwih teko 2000. Padahal di Batu isine 200 piro ewu wong. Nah, sing 200 piro ewu wong ini harus merasakan tetesan-tetesan kebijaksanaan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Demikian juga dengan Indonesia. Kalau mereka kemarin ukurannya ada, waduh, ini 70% orang puas dengan kepemimpinan. Tegasnya apa? Itu mungkin bagus. Tapi mungkin ya tadi itu dia ini sebagai Kolo Bendono apa sebagai siapa tadi? Gatotkaca. Iya, ini kan kasihan juga. Dia berkorban untuk Gatotkaca. Tetapi nanti kamu jatuh, kalau kamu nggak setia pada saya akan jatuh juga lewat senjatane Adipati Karno. Ini contoh yang sangat-sangat
gamblang kan sebetulnya. Kesetiaan. Ada juga rumangsa paling kuwasa tapi dadi mati nih. Buma Narakasura. Iya toh. Adien pateni. Kerabate pateni Sumbajuwing. Iya toh. Nah, Buma Narakasura akhirnya dikalahke. Karena apa? Iki lho teke ibuku, Ibu Pertiwi. Bapakku Kresna. Ning ibuku, iki hake ibuku. Kresna ngomong dudu kowe sing dadi. Ya, ada pemberontakan kayak gitu. Nah, dianya setia bukan pada pimpinannya, setia pada dirinya. Iya toh? Sehingga wabe dipateni karo dia, tapi dia ya akan mati sendiri. Ini satu contoh juga. Pertanyaan panjenengan tadi kan, apakah Kenapa orang bisa Cidra? lah, ya salah satunya, satu, mergo kekuasaan. Loro, mergo keterkenalan. Ya, dia menikmati apa yang dia terkenal. Dia menikmati fasilitas yang dia peroleh dengan keterkenalannya. Dia menikmati dengan apa namanya milieu dia di dalam pergaulannya, sehingga dia melupakan sing deleh aku rene mau sapa ya, lali. Nah sekarang ada alasan, wah aku biyen wis bayar kowe kok nggo pancian kan gitu kan. Tapi tetap walaupun dibayar, pancian ini iso kaya panah nembus atine si Sukrasana. Lah lek nembus ngono, dhek ate mancik kono mah atiku wis lara. Itu. Jadi pada saat Setya Tuhu diingkari dengan itu, lorone setengah mati. Nah misalkan aku jek setia kok karo negara iki, aku setia karo kelompok iki. Mungkin, tapi dudu kowe sing tak pilih. Golek pilihan sing luwih pas. Nah, kalau begitu misalnya ngebo bingung sapa wae sing cedak ning cek nanu ngunuruti garis kuwi dieloki. Dadine ya gurung karuan apik. Ya kaya berapa minggu yang lalu bahwa Bathara Guru dadi Ludra, apa? Ludra itu sijine dadi Durga Umayi. Iya kan? Dadi salah karo salah ketemu. Isine Butakala dadi akeh. Dadi Bathara Kala kuwi. Dadi penyakit kabeh. Ketoke bener ning kelompok itu. Nah, ini yang paling menakutkan sebetulnya. Nah, kita tidak ingin. Makanya kabeh iki sakgurunge pilihan kudu tapa. Mesu diri ben ora enek sing mencidrai dan dicidrai. Sing milih ya kudu bener lan bener. Sing nyalon ya kudu bener lan bener. Aja mung mek pinter joget, pinter beksan, pinter nembang, tapi juga pinter anu ngrumati rakyate kuwi. Itu kira-kira itu. Ya, Girianto, mungkin tidak seperti itu. Belum mungkin. Belum mungkin Ya, karena masih banyak yang harus dibenahi. Ya. Makanya kalau kondisi sekarang itu yang penting menang dulu. Ya, karena memang harus bertempur. Satu sisi memang kondisi nilai yang di bawahnya belum selesai. Silakan menang dulu, setelah itu baru memikirkan rakyat untuk merubah nilai budaya dia. Saya melihat nilai budaya kita masih belum selesai, tapi kita harus bertempur, ya, mendapatkan raja jadi presiden. Maka saya katakan inilah ampak Nusantara. Ampak Nusantara. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Cidra. Ampak Nusantara. Bagaimana Girianto? Ya. Karena sejak kita merdeka sampai sekarang, kalau saya perhatikan pemerintah khususnya itu masih dominasi melihat organisasi, tatanan organisasi. Ya. Jadi kata Mas Ji tadi itu, ini Sukrasana belum diperhatikan. Ya,
atau siapa Kolo Bendono juga belum diperhatikan. Yang diperhatikan itu adalah strukturnya. Lek presiden, kok ono wakil presiden, ono penasihat presiden, ono menteri-menteri presiden. Tapi ingat, nilai budaya kita itu masih bersifat patron klien. Ya. Nah, bagaimana patron klien itu? Kerjanya patron klien itu podo karo bapak karo anak. Lah aku jadi presiden, mula sing tak angkat anak-anakku. Sekarang begini, masih seperti itu. Dan ini sebenarnya nggak salah juga, karena memang kondisi kita itu masih dalam kondisi ini. Yang jadi masalah sebenarnya dari sekian banyak anak dan ponakan saya itu, apakah profesional? Ya. Kenapa semua anaknya itu diantar ke sana? Itu karena prinsip patrimonial itu, kekuasaan itu milik saya. Milik saya. Bumonarokosuro tadi Iya, ya. milik saya. Dan dia berpandangan kekuasaan itu adalah kekayaan saya. Ya. Kalau kita lihat, meskipun tersamar sebenarnya, dengan jelas kita bisa perhatian, kepala-kepala dinas di satu daerah itu pasti diseleksi oleh wali kota, bupati, gubernur, presiden juga saya kira di menteri-menteri itu ya. Sehingga masalah politik terlalu sangat kuat. Apa artinya? Artinya pimpinan kita sangat lemah. Ya. Konon dikatakan semakin banyak partai itu kan semakin lemah sebenarnya pemerintahan itu ya. Sehingga yang muncul itu harusnya kan 1, 2 lah, katakan 3 gitu ya. Oh ini kan banyak ini partai yang muncul ini ya. Saya melihat akhirnya bergabung. Dari situ apa yang terjadi? Yang terjadi pemerintahan-pemerintahan semacam itu hanya akan di dalam berbagai survei hanya akan menimbulkan korupsi. Contohnya Indonesia, korupsi di mana-mana. Banyak orang yang tidak bisa menghabiskan uang gara-gara korupsi. Ya, kalau di negara-negara maju itu orang tidak bisa menghabiskan uang gara-gara dia bekerja. Ya, Bill Gates itu uangnya dari hari ke hari sama anak-anak dikasih itu. Mencet HP itu kan ngasih uang dia sebenarnya. Sehingga mereka tidak bisa menghabiskan uangnya. Indonesia luar biasa, banyak orang yang tidak bisa menghabiskan uangnya. Dari hasil korupsi rata-rata semacam itu. Nepotisme, ya korupsi, kolusi, nepotisme di mana-mana. Nah, di sini Mas Samsu sebenarnya kalau kita berbicara tentang tema pada malam hari ini, bagaimana calon-calon kita nanti itu yang paham luar dan dalam. Ya, luar itu tentang globalisasi. Seperti apa sih Indonesia berhadapan dengan negara-negara besar yang sekarang cenderung untuk jatuh. Ya, yang besar cenderung untuk jatuh sekarang ini ya. Dan kalau ini jatuh pasti akan diimbangi oleh kebangkitan negara yang lain. Dan dunia mengakui bahwa ada kemungkinan Indonesia itu bisa menjadi bangkit menggantikan dunia-dunia yang jatuh ini. Ya, tapi untuk diingat bahwa yang paling penting lagi dalam konteks ini adalah masyarakat kecil, ya, yang harus diperhatikan, yang selama itu tidak kurang diperhatikan. Ada masyarakat kecil itu gampang pelayanannya sebenarnya. Ada seorang teman jadi kepala daerah, saya tanya, bro, katakan begitu ya, kon kok gampang menjadi kepala daerah, 3 kali lulus dengan baik. Dia hanya bilang, Pak Rianto, dalam pikiran saya itu menyentuh masyarakat itu sing penting digawe nih dalan. Di satu daerah tuh nggak ada gang yang tidak bagus. Hanya itu sebenarnya, masyarakat jangan nganu lah, jangan muluk-muluk ya. Buatkan jalan. Desa sekarang itu kalau kita perhatikan, selama 5 tahun bupati wali kota itu jalan ini belum lengkap. Sekiranya itu lengkap, masyarakat tidak akan bengok-bengok. Apik. Sebab masyarakat desa itu kan digolek dalan. Ya. Dalanku wis dipakadam. Seneng dulu kita, zaman kita. Sekarang makadam kan, jalanku wis diaspal atau dipaping tadi. Sudah senang. Satu sisi, ya tentu saja kita jangan banyak korupsi lah, ya. Tapi jangan ya untuk korupsi itu. Cuman tadi itu Mas Samsu, Indonesia itu para pejabatnya itu kan rakyat biasa.
rakyat biasa, sudro matu kiling bali balongan, ndak ada indikasi ningrat. Nah, kebanyakan orang itu untuk mengangkat dirinya, ya, rakyat jelata tadi itu kepingin punya status keningratan, itu ditutup dengan kekayaan, ditutup dengan punya mobil bagus, ditutup dengan rumah bagus, gitu. Itu hanya untuk mengejar bahwa saya itu Raden kalau raja-raja dulu, ya. Di Jepang juga begitu. Cuma di Jepang, ini contoh di Jepang. Di Jepang itu bagusnya, kowe oleh sugih, ning sugihmu sebagian kanggo kaum samurai, katakan begitu. Jadi dia berusaha keras itu bukan karena termotivasi untuk kaya, tapi termotivasi untuk membantu kaum samurai pada waktu itu. Lah wae dhewe sing dibantu apa gak jelas iki. Ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa korupsi pemerintahan kita, pejabat kita itu karena kepingin mengangkat dirinya untuk selevel kaum ningrat lah. Karena kekayaan, ya. Bahkan kalau kita dengarkan yang jadi lucu itu ada anak yang diejek-ejek sama temennya gara-gara anaknya pejabat strategis tapi kok nggak sugih seperti yang diharapkan. Ada itu. Kok ini kok anak PU tapi gak di mobil, ada seperti itu. Ya, karena apa? Karena rata-rata bangsa ini bangsa yang tertekan, ukurannya itu untuk menjadi kaya. Jadi kalau ada, katakanlah kalau ada apa calon-calon kita itu orang-orang nengrat, selesai sudah. Karena punya nengrat, gitu loh. Lah yang belum nengrat itu mencari nengrat. Wujud dari ningrat itu ya kekayaan. Nah, kalau itu yang terjadi, saya jamin mereka pasti akan korupsi. Untuk apa? Untuk saya dipandang sebagai wong ningrat. Ya, Raden, Kanjeng Raden Tumenggung, mungkin gitu ya. Tingkatan-tingkatan itu. Gitu loh. Ini kalau kita berbicara tentang cidro dalam perspektif sebenarnya untuk membranding dirinya. Dan di Indonesia ya jangan seperti itu, karena yang perlu di branding itu bagaimana loyalitas kita dipilih oleh rakyat dan memperhatikan rakyat. Tapi pada umumnya Pak Titik, ternyata tidak ideal, banyak pencitraan. Bagaimana menurut jenengan? Iya, kalau kita ini mau jujur ya, bayaran seseorang itu berapa, fasilitasnya berapa, sekitaran berapa, kekayaannya berapa. Sebetulnya jangan pemerintah yang lihat, jangan BPK, jangan BPKP, jangan KPK. Buktikan kita kondi. Selesai sebetulnya. Jadi dari bawah ke atas. Misalkan, witane sampai ini lemek di omah kita. Ya, sesuk di omah loro. Sesuk mobil sampai ini misalkan saiki ben takonono tekon di kredit bayarmu piro, gaya hurufnya kayak apa. Itu mungkin orang akan takut. Dan APH maupun orang-orang yang mencatat kayak pajak apa itu yang jelas selesai. Ya kan? Tapi bahwa kita ukuran wong sukses kuwi wong sugih. Satu contoh, satu keluarga, situ guru, iya toh, situ pejabat neng liya, itu pejabat tinggi, pejabat neng liya. Ya, situ pedagang, ya. Dari 3 anak, ya, sing guru iki yang wae saulan beras 5 kilo neng wong tuane. Iya toh. Terus sing apa pedagang iki sering wae gawakne belanjaan cikalan apa ya mergo pedagang. Lah sing pejabat ini duduk pejabat tinggi setahun pisan ngekei greduk 5 juta misalnya. Sakjane nek dihitung iki lah akeh wong cilik-cilik pating-iti. Terus kedua kedekatan, memberikan dorongan moral. Sing iki teko 5 tahun pisan. Ya. Wis ngono, buat dulure ngomong iki lho sukses. Iki lho sukses. Sing liyane gak dianggap sukses. Guru sebagai pendidik yang tiap hari mati-matian mendidik
minterke wong, bukan dianggap produktif. Pedagang sing bendino terus anu dan ngumpulke kekayaannya dengan cara itu mung iso weh-weh sakmono dianggap gak sukses. Sing ora roh juntrungane, sing ora roh ini mergo tekone nggo mobil terus nggawa wah biskuit didum sak kampung walaupun biskuit murah ya. Terus iki terus ponak-ponakane ditukokke klambi. Iki lho sukses. Ora tahu takon. Takon dile, ibune ora ro takon. Ibune malah lem-lem kuwi jangan-jangan. Nah, inilah sumber-sumber citra. Yang terjadi apa? Kecuali memecah di keluarga. Ya. Ikatan-ikatan kebaikan yang ditanamkan orang tua pada keluarga. Keblubuk mek perkara gebyaring donya. Ini yang terjadi. Dan itu sangat-sangat terjadi. Banyak-banyak terjadi. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Cidro. Ya, Pak Rianto. Cidro ini di segmen terakhir ini. Cidro itu penting. Yang lebih penting untuk mengetahui bagaimana orang itu cidro. Ya, tadi sudah panjang lebar diceritakan. Ada orang yang cidro karena memang membranding dirinya, dan branding di negara berkembang itu adalah materi. Ya. Ada lagi branding beberapa waktu yang lalu kita melihat banyak orang yang nggak sekolah tapi jadi sarjana, ya, jadi magister, ya, jadi dosennya nggak rupane, sekolahnya mungkin nggak ruh, ya, semacam itu. Ini sebenarnya karena nilai kita yang belum tertata. Nilai kata begini ya, ada konsep itu colonial mentality, mental kolonial. Jadi lihat dulu wong cilik iki koyok-koyok babune. Ya, semacam itu. Dan saya tidak mau jadi babu itu. Akhirnya apa yang saya tempuh? Aku kudu dadi wong sugih, sing duwe babu. Kan begitu. Kalau konsep dulu kan babu atau pegawai lah, pegawai rumah tangga kata begitu. Dulu kan seperti itu. Ya. Ini adalah mental kolonial yang harus dihilangkan. Jangan sampai ada sekat-sekat melihat bagaimana manusia itu perbedaan semacam itu. Ya. Jadi kalau dulu kan dihitung dari jumlah babunya ya, orang kaya kalau dulu itu ya. Piro pembantu rumah tanggamu 10. Saiki yo ono lho ngono kuwi. Ya, ada, ya. Itu karena menunjukkan kriteria saya itu siapa. Ya. Itu pasti di backup karena saya punya uang banyak. Kalau memang mereka itu bisa punya pembantu sekian banyak dan dia punya uang sekian banyak itu karena tidak korupsi, tidak cidro terhadap negara ini, silakan. Ya, karena emang kaya itu rasa-rasanya menjadi orang yang dengan gampang mendharma baktikan sebagian kekayaannya untuk fakir miskin. Cuma yang jadi masalah tadi itu secara patrimonial tadi orang itu cita-citanya ditempuh dengan jalan yang salah, ya. Yang salah. Makanya kalau sampai calon presiden ke depan ini bisa meyakinkan, ayo janji saya ki ojo cidro, janji bahwa kuwi dadi plek piye carane undang-undang perampasan aset koruptor dok wes kok janji kue. Saya kira kalau dia berjanji secara terbuka undang-undang tentang perampasan aset koruptor itu didok, jadi menurut saya karena bangsa ini sudah jenuh dengan koruptor-koruptor yang tidak bisa ditangkap. Dan hampir semua partai semacam itu. Makanya Angelnya kan musuh sekian banyak partai, ya, yang semuanya itu bisa dikatakan ahli korupsi dan pembuat undang-undang. Ya. Ayo, nah, Mas Didik nanti berbicara sama mereka-mereka itu ya. Gak kenal. Siapa yang berani untuk berjanji bahwa tahun pertama apabila saya menjadi presiden, undang-undang perampasan aset koruptor akan didok oleh DPR. Nah, mereka itu berarti bisa dikatakan kemarin itu ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya mengenai itu ya. Ya DPR banyak yang nggak setuju. Lah undang-undangnya ada. Lah iya. Lah iya kongkon diteni ya iku iso. Iya kan itu.
Saya dulu mendengar Juli beres, kan begitu ya. Juli ternyata sampai sekarang nggak beres. Ini loh Mas Samsu, kalau kita berbicara tentang Cidro tadi itu, ya ini wujudnya korupsi. Lah korupsi itu karena dia kepingin kaya. Kepingin kaya itu karena dia ingin membranding dirinya. Aku iki lho wong ningrat. Kalau itu dihubungkan dengan zaman raja-raja kita. Lali kalau dia itu sebenarnya wakil rakyat. Ya. Jadi tidak untuk rakyatnya, konstituennya, sama dengan Mas Didi tadi itu. Ya. DPR itu pada tadi kan dikatakan, kowe kan statuku. Piro regane? Kan 20.000 ya, 1.000 ya toh. Nah, kalau dihitung-hitungan semacam itu, ya asik juga ya di Indonesia itu ya. Artinya begini ya. Saya berharap bahwa janganlah terjadi nyidrani janji itu. Karena masing-masing dari mereka sebagai pejabat itu kan sudah diungkuli kitab suci. Di dalam janji mereka-mereka itu. Ya, jangan sampai nanti turun dari kalangan itu ya tiba-tiba dia harus terjebak gara-gara mengingkari kitab suci itu. Jadi bicara kitab suci tidak usah berbicara yang membacakan janji itu, karena yang membacakan janji bisa jadi juga koruptor. Kan begitu ya. Jadi ya apa itu urusan ini? Macam itu ya. Maka Mas Samsu ke depan tahun depan ya, siapapun jadi presiden, alangkah indahnya apabila berjanji untuk mengegulkan undang-undang perampasan aset koruptor. Pilih aja 3 orang itu. Itu yang menjadi prioritasnya. Prioritas, saya kira itu prioritas. Karena masalahnya Indonesia itu adalah korupsi ya, dan narkotika. Kalau saya melihat. Untung loh Mas Samsu kita itu di Indonesia yang diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa ini. Korupsi sekian triliun, sekian banyak itu masih kita meger-meger iso guyon yang mati pingin ini gitu. Oh, negara lain kira-kira sudah kolab ini. Ya, maka kita berharap korupsi, narkotika dan lain sebagainya, permasalahan di bumi Nusantara ini merupakan cara Tuhan untuk menguatkan bangsa Indonesia dalam tahun-tahun ke depan memimpin dunia. Ya itu mudah, itu harapan kita semua barangkali ya. Tetapi terakhir Pak Didi, kalau melihat kenyataan semacam itu, maka Cidro ini tidak akan pernah hilang. Bagaimana menurut kita? Iya, saya itu tadi kapan itu Pak Rianto? Tadi atau periode lalu ngomong. Pertama kali yang akan saya perbaiki adalah bahasa. Saya sangat setuju itu. Sangat-sangat setuju. Bukan setuju sama mau, setuju sama Pak Rianto. Gini Mas. Ya, saya berjanji kan gitu kan ya. Terus dengan atas nama Tuhan yang Maha Esa atau apa segala macam, ya kan, akan mengerjakan apa yang diamanahkan pada saya, kan begitu kan ya. Kalau dulu kan menunaikan sama melakukan, ini yang salah ini. Menunaikan ditunaikan tenar, lah melakukan didol. Iya kan? Seharusnya mengerjakan, kayak dilakoni. Ini kan. Ya, kadang-kadang kan bahasa itu penting, Mas. Bahasa penting. Mau bahasa apa menaik kena ahli hukum enggak nih. Iya kan? Terus pertanyaannya kan bagaimana dengan Cidro? Ya mulai ada men cidrani ya. Hawa cidrani Gusti. Iya kan? Kowe aja ngene wis pakeme ngono, dicidrani. Nah, buah dari Cidro itu ya rekoso. Buah dari Cidro gak enak sing enak, Mas. Buah dari Cidro mesti rekoso. Iya kan? Nadianto kuwi anu ning Durga. Kabeh sekti madraguna kabeh iki tetep rekoso. Mesti enak sing neng jabaning kuwi. Ngikis habis. Karena pada saat orang enak itu susah dimasukin orang lain. Percaya nggak? Seseorang yang enak, gampangane Pak Rianto dadi dirjen. Mungkin orang gelem cangkruan ngene bisa. Angel. Dadi ningrat ya, ningrat ya. Wis ningrat, rekoso. Kene nyeluk jambal ngamuk deh. Gitu. Ini makanya Cidro gitu tetep ono karena satu Cidro itu sebagai
awal adanya itu karena predikat Mas yang dikejar. Loh, orang sesaya ya nun sewu biyen jaman ini Batu Penjana roh dhewe sing kuliah sapa. Wah iki ku lho akeh sing gelari jejer 3 jejer 4. Lah wong aku golek gelar loro pirang tahun. Pingin nang iki ditambahi pirang tahun neh. Gurung sampai wis diketok kan ngono kan. Iya. Nah, ini loh. Lah saiki kapan dek mulai sekolah, terus kapan dek nyambut gawe mau gelare akeh. Nah, kayak gitu itu. Apa biyen gak nyambut gawe? Tidak mengerjakan, hanya melakukan aja. Ini satu dua. Ini Cidro. Artinya apa? Cidro bisa. Kalau Pak Haryanto kan realitanya sekarang. Kalau saya ayo ke depan berpikir. Kanthi ati kang wening. Kanthi ati kang wening pikiran kuwi ngresak. Ngrekasane anak putune awake dhewe ora. Ada tokoh membuat 100 per 1000 ya. Keranda untuk para koruptor. 100, yang 100 untuk saya. Yang 1 untuk diri sendiri, itu kan bagus ini. Bagus. Ini nyolong ya akeh tetep ae. Itu. Dan para pejabat lek konangan, lek gak dibedil mengundurkan diri. Itu jadi rasa malu dalam konteks itu menjadi penting Mas Samsu. Ya. Dan saya yakin Indonesia itu akan menuju ke sana. Lan iso. Saya yakin iso. Maka gembar-gemborkan kita akan selalu ngomong gitu, bukan membenci mereka. Tapi kalau bisa sadarkan mereka, sadarkan, dulure pertama kali, ojo jaga nih kuwi bayaran nih mek sithik, ojo lek gak dijaga ini, mergo gengsi, mergo pingin kenekratane munggah, mergo predikate pingin diakoni sebagai iki, ya wis piye carane, aku mulih kudu gawe batik tulis tak duwi wong sakmene sing regane 2 jutaan. Dan yang sangat menakutkan itu ada anggota DPR. Saya sekarang kan jadi anggota DPR terhormat. Nanti kalau saya pensiun, nanti akan menjadi rakyat jelata biasa. Loh, ini kan menyayangkan itu. Ya, kekhawatiran itu. Ya, tapi insya Allah lah negara berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan yang luhur ini semua akan betul-betul akan tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, damai. Ya, menarik sekali perbincangan kita pada malam ini. Waktu juga tidak mengizinkan kita untuk berbincang-bincang lebih lanjut. Terima kasih kehadirannya Pak Didi Irianto dan pemirsa. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.